40 tahun adalah waktu yang cukup bagi bayi yang lembut untuk berubah menjadi pria yang kuat, dan bagi seorang anak dengan akal spiritual untuk menjadi seorang kultivator tingkat rendah atau menengah. Tetapi dalam lingkup kota kuno yang ada selama lebih dari 1 juta tahun, itu mungkin juga terjadi dalam sekejap mata. Ketika 3 wilayah manusia terbentuk, kota Yuhyang adalah yang pertama didirikan di wilayah asal surgawi. Meskipun itu hanya kota kelas menengah dan penguasa kota tidak memiliki rencana untuk ekspansi, kota itu dengan mudah menolak setiap aliran binatang buas. Tidak pernah sekalipun kota itu menghadapi bahaya besar. Itu karena kota Yuhyang adalah salah satu kota terpadat dengan pemurni tubuh. Reputasi itu menyebar ke seluruh kota asal surgawi. Dikatakan bahwa sage asal surgawi saat ini telah mengembangkan teknik penyempurnaan tubuh dengan sempurna di kota, meninggalkan sejarah besar di sana. Kota ini menampung sekte dan sekolah penyempurnaan tubuh yang tak terhitung jumlahnya. Pemurni tubuh bermutu tinggi yang langka dari daerah lain hadir di kota dalam jumlah besar. Di jantung kota bahkan ada menara suci yang menyimpan koleksi dan pengalaman sekte penyempurnaan tubuh. Koleksinya begitu luas dan detail sehingga terkenal sebagai salah satu yang terbaik di kawasan ini. Dengan hal-hal seperti itu terletak di kota, itu menarik lebih banyak pemurni tubuh kelas rendah dan menengah setiap tahun. Melawan kekuatan tempur yang begitu tangguh, semburan binatang kecil tidak menimbulkan ancaman. Terlepas dari itu, kota Yuhyang memiliki reputasi untuk menciptakan alat roh yang setara dengan kota asal surgawi. Setiap tahun sejumlah besar alat roh disempurnakan di sana dan dibeli oleh pedagang dan pemurni tubuh. Beberapa rumah lelang sangat diuntungkan dengan menjual alat roh langka. Rumah lelang ini kurang lebih memiliki sejumlah besar pandai besi ahli alat roh. Yang disebut ahli alat roh mirip dengan ahli pemurnian pil dan ahli pembentukan mantra sebagai keahlian mereka. Namun orang-orang ini aneh, di mana mereka perlu memperbaiki teknik penyempurnaan tubuh sampai batas tertentu dan memperoleh beberapa pemahaman tentang formasi mantra juga. Selain itu, mereka juga membutuhkan indera spiritual yang kuat secara alami. Dengan kondisi itu, seseorang bisa menjadi ahli alat roh. Mereka yang ingin menjadi salah satunya akan membutuhkan banyak latihan selain bakat alami mereka. Master alat roh yang dipegang oleh rumah lelang semuanya sangat baik dan menghasilkan alat roh dengan kekuatan besar dan kemampuan yang tak terbayangkan. Tentu saja alat roh ini juga ditempa dengan cermat. Biasanya butuh beberapa bulan untuk memperbaikinya. Dan ketika kemampuan luar biasa mereka ditampilkan di rumah lelang, mereka dijual dengan harga setinggi langit. Rumah lelang Longsing adalah salah satu yang terbesar di kota Yuhyang. Mereka tiba-tiba muncul dan menciptakan reputasi yang menyaingi rumah lelang yang sudah lama berdiri. Tuan rumah lelang ini dengan cepat menjadi seseorang dengan status yang cukup besar di kota. Tapi suatu hari di rumah lelang Longsing, seorang pria gemuk mengenakan jubah mewah mondar-mandir di aula utama. Dia sesekali melihat ke arah pintu masuk dengan khawatir. Sesaat kemudian, pria gemuk itu berhenti dan berteriak keras. Feng Er, lihat lagi di luar dan lihat apakah Grandmaster Han telah tiba. Ya tuanku. Seorang pemuda buru-buru melaksanakan perintahnya. Pria gemuk itu mondar-mandir sejenak lagi, kemudian dia tampak lelah dan duduk. Pria gemuk itu tidak takut kursi itu akan runtuh. Sebaliknya, dia hanya mengambil teko dari meja dan menuangkan beberapa cangkir untuk dirinya sendiri dengan cara yang mudah. Mungkinkah amarah saudara Fan adalah akibat dari penyakit? Suara jernih terdengar dari arah pintu, diikuti dengan penampilan pemiliknya. Ketika pria gemuk itu melihat pria yang baru datang, dia segera berdiri dan gulungan lemak di bawah dagunya bergetar karena tawanya. Kakak Han, kamu akhirnya tiba. Feng Er, si idiot itu tidak memberitahuku tentang kedatanganmu. Jangan salahkan dia, aku menyuruhnya berjaga-jaga di luar. Orang yang datang tampaknya adalah pria parubaya biasa. Dia memiliki lipatan di alisnya dan rambut hitam panjang di wajahnya. Saat dia membawa bungkusan panjang di tangannya, dia menatap pria gemuk itu dengan senyum misterius. Tampaknya keduanya cukup akrab satu sama lain. Haha, meskipun aku tahu kakak Han tidak pernah melewatkan janji, masalah ini cukup penting. Ini terkait dengan usaha saya di kota selama beberapa puluh tahun terakhir. Jadi saya cukup khawatir. Itu adalah barang yang ditempa oleh saudara Han secara pribadi. Pria gendut itu memandang bungkusan pria parubaya itu dengan gembira. Betul sekali, kakak Fan harus melihatnya. Pria parubaya itu tersenyum dan menyerahkan bungkusan itu. Kemudian dia duduk di kursi terdekat.
Pria tua gemuk itu mengambil bungkusan panjang itu dan mulai dengan cepat merobek penutupnya, memperlihatkan pedang sepanjang 1 meter yang ditutupi sarung emas samar. Pedang itu tertanam dengan 3 batu roh dengan berbagai warna. Sepintas, orang bisa tahu itu adalah alat roh yang tidak biasa. Ketika pria gemuk melihat itu, dia menggenggam gagang pedang dengan hati-hati dan perlahan mengeluarkannya dari sarungnya. Sebuah cincin yang mirip dengan tangisan naga terdengar dan bola cahaya keemasan muncul di hadapan pria gemuk itu. Itu berubah menjadi ular naga emas kecil yang berputar di depannya. Pria gemuk itu melirik cahaya dan mengguncang sarung pedang. Begitu ular naga menghilang, pedang emas berkilau dengan pola ular naga muncul di tangannya. Luar biasa, luar biasa. Ini adalah satu-satunya alat roh kelas atas yang muncul di kota Yuyang dalam 100 tahun terakhir. Ini memiliki kemampuan yang tak terbayangkan untuk mengambil bentuk lain. Hehe, dengan kata ini, yang lain tidak akan berani bersaing denganku. Kakak Han, Anda telah sangat membantu adik laki-laki ini. Pria gemuk itu menyarungkan pedang dan tertawa terbahak-bahak. Pria paruh baya itu menyesap tehnya, tidak menunjukkan sedikit pun kegembiraan. Itu bukan apa-apa. Saya bisa memperbaiki alat roh karena bahan yang Anda berikan kepada saya. Kalau tidak, saya tidak akan bisa memperbaikinya, tidak peduli keterampilan saya. Hehe, begitulah kakak. Mereka yang memiliki reputasi kosong tidak bisa berharap untuk membandingkan dengan Anda. Pria gemuk itu tertawa. Tidak perlu menyanjungku, pedang itu adalah alat roh terakhir yang akan kubuat untukmu. Sebentar lagi saya akan berangkat dari kota. Saya rasa saya tidak akan kembali. Pria paruh baya itu berbicara sambil tersenyum. Pria gemuk itu bangun dari kegembiraannya dan buru-buru berkata, "Kakak, apa yang kamu katakan? Mengapa Anda ingin meninggalkan kota? Mungkinkah bawahan yang saya tugaskan kepada Anda? Beritahu dan saya akan segera memotongnya dan menugaskan Anda yang lebih baik." Pria paruh baya itu perlahan berkata, "Di masa lalu, saya membuat kesalahan dalam kultivasi saya, dan Anda kebetulan lewat dan membantu saya. Saya juga tidak dapat dengan aman menerobos kemacetan saya saat itu. Sekarang beberapa dekade telah berlalu, dan saya membuat semua alat roh untuk Anda sambil menyembunyikan identitas saya. Saya telah membayar kembali kebaikan Anda. Sekarang, rumah lelang Longsing telah menjadi salah satu yang terbesar di kota. Setelah Anda memberikan pedang itu kepada penguasa kota, saya yakin itu akan menjadi yang terbesar. Saya tidak dapat sepenuhnya mengajarkan teknik saya kepada peserta magang yang Anda berikan kepada saya. Tetapi mereka cukup tahu untuk melanjutkan rumah lelang Anda. Anda harus tahu, saya sepenuhnya berniat untuk mengolah teknik penyempurnaan tubuh. Menempa alat roh adalah sesuatu yang hanya saya lakukan secara sepintas. Saya tidak akan mendapatkan apa-apa lagi dari tinggal di sini. Mungkinkah kultivasi Saudara Han telah mencapai kemacetan lain?" Hati pria gemuk itu melompat ketika dia mendengar kalimat terakhir Hanli. Pria paruh baya itu hanya menjawab dengan senyum diam. Pria gemuk itu tercengang. Sementara orang lain mungkin tidak tahu tentang kekuatan hebat orang ini. Pria gemuk itu dengan jelas memahaminya. 10 tahun yang lalu, dia menemukan bahaya dan teman baiknya ini menyelamatkannya. Dalam satu napas, dia membunuh selusin pemurni tubuh tingkat rendah yang menyerbu rumahnya. Dia menunjukkan kultivasi menakutkan yang tidak lemah dari pemurni tubuh tingkat tinggi. Sekarang dia telah menemui hambatan lain. Kultivasinya akan sangat berkembang setelah dia menerobosnya. Pada saat itu, kultivasi teman baiknya akan mencapai tahap yang tak terbayangkan. Kakak Wan, ada baiknya kamu tahu. Saya harus berterima kasih karena kamu tetap diam tentang saya dan membeli sejumlah besar teknik dan pil obat atas nama saya. Namun sekarang kita harus berpisah. Aku hanya bisa mengucapkan selamat tinggal padamu. Dengan mengatakan itu, pria paruh baya itu berdiri dan memberi hormat, berjalan keluar tanpa berbalik. Bibir pria gemuk itu bergetar. Tetapi akhirnya dia tidak bisa menemukan kata-kata untuk meyakinkannya untuk tetap tinggal. Dia hanya bisa menyaksikan pria paruh baya itu pergi dengan wajah redup. Ketika pria gemuk itu menyelamatkan Saudara Han, itu adalah titik balik terbesar dalam hidupnya. Dengan sekuat tenaga, Saudara Han mendukung saudagar tak bernama itu hingga menjadi salah satu tokoh terkemuka di kota Yuyang. Tetapi sekarang setelah Saudara Han merasa bahwa dia telah membayar kembali kebaikannya secara penuh, dia pergi tanpa ragu-ragu. Secara alami, dia tidak bisa menyuruhnya untuk tetap tinggal. Di luar rumah lelang Longsing, pria paruh baya itu menaiki tunggangan seperti rusa dan berjalan ke pintu keluar kota. Beberapa jam kemudian,
Pria parubaya itu muncul di tebing beberapa kilometer jauhnya dari kota. Dia melihat kota yang luar biasa di kejauhan dan melompat dari rusa, menyapu lengan bajunya melewati wajahnya. Sebuah peristiwa yang tak terbayangkan terjadi. Setelah lengan bajunya jatuh, rambut wajahnya menghilang dan wajahnya yang setengah baya menjadi muda, berubah menjadi pemuda yang tampak seperti di akhir masa remajanya. Dia adalah Hanli yang terakhir terlihat bersama kultivator sekte giok emas untuk mengambil harta karun ramuan roh. Hanli dengan acuh tak acuh melirik tembok kota dari kejauhan dan dia tiba-tiba berbalik, meninggalkan rusa berjalan ke kejauhan. Tidak lama kemudian, dia berubah menjadi titik hitam di cakrawala dan menghilang ke hutan belantara. Kota Yuyang cukup jauh dari kota Anyuan, tetapi dengan berjalan kaki dengan kecepatan seperti terbang, Hanli hanya membutuhkan 1 tahun sebelum dia tiba di dekat reruntuhan kota Anyuan. Perjalanannya cukup berbahaya. Dia bahkan berusaha keras melewati daerah berbahaya karena jarak antar kota benar-benar jauh. Sepanjang jalan, dia tidak punya pilihan selain membunuh banyak binatang buas dan beberapa binatang iblis tingkat rendah juga. Itu karena dia bepergian sendirian melewati hutan belantara. Jika dia bepergian dalam kelompok, beberapa binatang iblis tingkat rendah tidak akan berani menyerang. Meskipun sudah bertahun-tahun sejak dia pergi ke reruntuhan kota Anyuan, itu tidak banyak berubah. Dia tidak bisa melihat ujung dindingnya yang hancur, tapi itu tertutup lapisan debu. Hanli berdiri di tempat untuk waktu yang lama saat pikirannya mengembara. Dia sudah mengembangkan seni Vajra ke puncak lapisan ke-7. Selama dia menerobos kemacetan ini, kultivasinya akan mencapai penyelesaian besar. Sejujurnya, kecepatan kultivasinya jauh lebih cepat dari yang dia perkirakan. Karena ki spiritual alam roh jauh lebih besar daripada alam fana, itu sudah menjadi tempat yang ideal untuk berkultivasi, dan dengan tubuhnya yang diubah oleh banyak obat-obatan dan buah-buahan aneh, potensi tubuhnya berada di puncak umat manusia. Di masa lalu ketika dia meninggalkan kota Anyuan dengan kultivator sekte giok emas, mereka memasuki sarang binatang iblis. Dengan kemampuannya, mereka dapat dengan mudah mendapatkan tanaman obat yang mereka cari. Dalam kegembiraan mereka, para kultivator memberi Hanli sebuah dokumen yang menjamin pintu masuknya ke kolam 9 Brakjet yang mendalam. Setelah mereka mengambil kembali medali giok yang mereka percayakan kepada Hanli, mereka dengan senang hati kembali ke sekte mereka. Setelah mereka berpisah, Hanli tidak kembali ke perusahaan Timur Surgawi, karena dia merasa dia telah menjadi terlalu menonjol. Dia memilih untuk menyelinap ke kota manusia lainnya. Selanjutnya, kontrak kutukan darah tidak berpengaruh padanya. Tujuannya adalah kota Yuyang, salah satu kota yang lebih dekat dan tanah suci untuk pemurni tubuh. Karena itu akan terbukti sangat berguna untuk kultivasinya. Adapun pedang pendek pemberian boneka mayat penguasa kota, Hanli tidak mempercayainya sama sekali. Dia segera menghancurkannya setelah pertemuannya dengan wanita iblis. Ketika dia setengah jalan ke kota Yuyang, dia berada pada titik penting dalam konsolidasi lapisan kelima seni Vajra. Sayangnya, saat itu dia juga disergap oleh beberapa binatang iblis. Meskipun dia berhasil membunuh mereka, dia segera menghadapi serangan balik dari seni Vajra dan kultivasinya turun tajam hampir 1 tingkat. Pada saat bahaya, dia bertemu dengan seorang pedagang muda bernama Van Gendut yang kebetulan membawa beberapa obat langka yang cocok, dan obat-obat itu telah menyelamatkannya. Karena itu, Hanli merasa berterima kasih kepada pedagang itu. Karena dia membutuhkan seseorang yang dapat membantu menyembunyikan keberadaannya, dia mengikuti Van Gendut ke kota Yuyang dan membantunya secara rahasia, memperluas rumah lelangnya hingga menjadi salah satu yang terbesar di kota. Sebagai master mantra formasi dan pemilik indera spiritual yang sangat kuat, hanya sedikit latihan yang dia butuhkan untuk menjadi master alat roh. Dia terus tinggal di kota Yuyuan selama beberapa dekade. Selama periode itu, dia mencapai puncak lapisan ke-6 dan memutuskan untuk melakukan perjalanan jauh dari kota. Pada saat itu, dia menemukan bahwa pria berjubah brokat sekte giok emas telah memasuki tahap formasi inti. Ketika pria berjubah brokat bermargakin melihat bahwa Hanli telah menyelesaikan lapisan kelima seni Vajra, tingkat yang dapat bersaing dengan kultivator formasi inti, dia benar-benar tercengang. Namun demikian, dia menepati janjinya dan mengatur agar Hanli menggunakan kolam 9 Brakjet yang mendalam. Dengan menarik dukungan dari kekuatan kolam yang luar biasa,
Dia mampu menembus kemacetan lapisan ke-6 dalam beberapa hari singkat, menyelamatkannya setidaknya belasan tahun dari kultivasi pahit. Ketika dia kembali ke kota Yuyang untuk dekade berikutnya dari kultivasi tersembunyi, dia akhirnya mencapai kemacetan di lapisan ke-7. Untuk menerobos kemacetan terakhir, dia tidak bisa tinggal di kota dan melanjutkan metode kultivasi pahit yang lambat. Dia berencana menggunakan metode pemurnian tubuh yang paling umum untuk menerobos kemacetan, yaitu meninggalkan peradaban dan memasuki hutan belantara yang buas, menerobos kemacetan dengan paksa dengan berburu binatang iblis yang kuat. Namun dia harus melakukan perjalanan jauh, dan kemungkinan dia tidak akan kembali ke wilayah tersebut. Karena itu, akan lebih baik baginya untuk mengambil hartanya di gurun pengayakan Azure. Dengan pencapaiannya saat ini dalam penyempurnaan tubuh, dia bisa melindungi dirinya sendiri dengan cukup baik. Belum lagi berbagai harta yang dia bawa. Setelah dia beristirahat di reruntuhan kota Anyuan selama setengah hari, dia berangkat menuju gurun pengayakan Azure. Setelah sebulan, Hani menemukan pasir biru dan mulai melangkah lebih dalam di daerah itu. Tapi segera wajahnya berubah dan alarm berdering di benaknya. Gurun itu terlalu sepi. Selain gemerisik angin gurun, tidak ada suara lain yang terdengar. Seharusnya ada banyak binatang buas di gurun, bahkan beberapa serangga di tanah menghilang. Seolah-olah gurun pengayakan Azure berubah menjadi tanah mati. Dengan keterkejutan samar di wajahnya, kesadarannya menjadi sangat tinggi saat dia melangkah ke arah dia mengubur hartanya. Meskipun pasir sering bergeser di gurun, Hani telah melakukan sedikit trik ketika dia mengubur hartanya. Dia menggunakan metode tertentu untuk mencari harta karun tanpa menggunakan kekuatan sihir apapun. Lebih dari 10 hari kemudian, Hani tiba di suatu titik di gurun dan tercengang ketika dia melihat benda putih besar tidak jauh darinya. Tampaknya itu adalah cangkang kristal dari serangga besar. Cangkang itu memiliki 6 sayap sepanjang 3 meter dan tampaknya milik kelabang besar. Saat Hani melihat cangkang kelabang yang sangat besar, dia bergumam kaget. Kelabang es bersayap 6, bagaimana mungkin? Bagaimana itu bisa berkembang begitu cepat? Ketika dia mengambil beberapa langkah ke depan dan cangkang kelabang mulai berputar di pasir, dia menggoyangkan dengan bajunya dan melepaskan kilatan perak. Ledakan ringan terdengar. Cahaya perak menghantam cangkang kristal dan ditolak. Itu adalah tali yang berkilau dengan cahaya perak. Itu adalah tendon ular naga yang Han diminta seseorang untuk memperbaikinya sebelum gelombang binatang buas di kota Anyuan. Selama beberapa dekade terakhir, dia menggunakannya untuk banyak efek dalam membunuh banyak binatang dan musuh. Kemudian ketika Hani memahami penyempurnaan alat roh, dia tidak membuat perubahan apapun padanya. Pada tahap penyempurnaan tubuhnya, alat roh biasa memiliki sedikit manfaat baginya, dan dia melihat tidak ada gunanya mengubahnya karena mudah digunakan. Bagaimanapun di bawah kendalinya, tali itu mengandung kekuatan yang sebanding dengan alat sihir. Karena cangkang tidak mengalami kerusakan sedikit pun, orang bisa membayangkan betapa kuatnya itu. Itu layak dimiliki oleh kelabang es bersayap 6 yang akhirnya menumbuhkan 6 sayap. Hani menyapu pandangannya melewatinya dan kemudian dia merasakan gelombang kebingungan. Dia memiliki 12 kelabang, tetapi sekarang hanya ada 1, di mana 11 lainnya. Mungkinkah? Sebuah pikiran melintas di benak Hani saat dia mempertimbangkan kemungkinan dan wajahnya sedikit berubah. Pada saat itu, jeritan aneh terdengar dari kejauhan, diikuti oleh gulungan guntur. Awan hitam bergolak, bergulung melewati langit dengan kilatan kilat dan angin kencang. Ketika Hani melihat itu, bibirnya berkedut dan dia menyipitkan matanya. Meskipun dia tidak dapat melepaskan indera spiritualnya, hubungan yang dia rasakan dalam pikirannya tidak mungkin salah. Di kejauhan ada kelabang es bersayap 6 yang tersembunyi dalam cuaca yang berubah. Namun dalam sekejap mata, koneksi kepikirannya menjadi agak asing. Setelah kelabang es bersayap 6 sepenuhnya matang, mereka secara tak terduga memperoleh kekuatan surgawi untuk memanggil angin dan hujan yang membuat Hani tercengang. Kemampuan kelabang es bersayap 6 dalam memanipulasi ki asal duniawi hampir sama tinggi dengan ketika Hani masih memiliki kultivasinya. Itu berada di ambang kekuatan transformasi dewa. Tepat ketika Hani merasa heran, dia tiba-tiba mendengar dengungan keras di udara. Dari ujung lain langit, awan pelangi besar dengan cepat bergegas menuju awan hitam. Di bawah pemeriksaan dekat, wajahnya menjadi pucat. Di dalam awan pelangi ada sekelompok kalajengking bersayap.
Mereka seukuran telapak tangan dan diwarnai dengan segala macam warna. Saat Hani merasakan mulutnya menjadi kering, dia melihat Raja Kalajengking sepanjang 60 meter di tengah-tengah kawanan. Kalajengking itu tidak memiliki sayap, tetapi dia berhasil menggantungkan tubuhnya yang besar di udara dengan kabut beracun. Itu memiliki ekor setinggi 30 meter yang terangkat di udara yang bersinar hijau. Hani merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya, tetapi di bawah pemeriksaan lebih dekat, dia menemukan bahwa yang disebut Raja Kalajengking sebenarnya terbentuk dari kalajengking kecil yang tak terhitung jumlahnya. Kalajengking lain di sekitarnya telah melakukan hal yang sama dan menggeliat bersama, menyatu dengan Raja Kalajengking besar. Sebelum Hani menyadari apa yang terjadi, desisan sengit terdengar dari kejauhan, dan awan hitam bergolak untuk mengungkapkan kelabang es yang panjangnya lebih dari 30 meter. Itu meregangkan kepalanya yang mengerikan ke depan. Pada saat yang sama, Hani merasakan hubungan samar pada pikiran dan hatinya, menyadari apa itu. Jadi begitu. Kelabang es bersayap 6 raksasa memiliki penanda jiwa dari selusin kelabang bersayap 4. Entah apakah mereka menyatu bersama atau salah satu dari mereka memakan yang lain. Dengan begitu, mereka menciptakan kelabang es bersayap 6 yang sepenuhnya matang. Namun, dari mana Kalajengking ini berasal? Ketika dia melintasi gurun dengan karavan perusahaan Timur Surgawi, mereka pasti akan tewas jika mereka bertemu Kalajengking. Saat Hani merenungkan pikirannya yang suram, awan hitam dan kabut pelangi saling menyerang. Desis memenuhi udara dan dengungan sesekali. Kalajengking terbang yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah, dibekukan oleh angin dingin yang terbang keluar dari awan hitam. Namun bola racun pelangi yang keluar dari Kalajengking terbang segera memakan sebagian dari awan hitam, menyebabkan awan itu bergolak dengan hebat. Dalam sekejap mata, awan hitam menjadi jarang, memperlihatkan bagian bawah kelabang es bersayap 6. Kelabang es bersayap 6 sedikit lebih kecil dari Raja Kalajengking, tapi itu sangat besar dibandingkan dengan binatang iblis biasa. Ketika dia mengulurkan kepalanya yang jelek keluar dari awan hitam, dia membuka mulutnya dan meluncurkan seberkas es tebal. Saat cahaya es menyapu udara, suara ruang robek terdengar. Ketika serangan itu mengenai Kalajengking besar, itu meninggalkan lubang selebar 3 meter. Kalajengking besar adalah hasil dari Kalajengking bersayap yang tak terhitung jumlahnya yang dipadatkan menjadi satu. Bahkan serangan skuad itu tidak benar-benar melukainya. Kalajengking besar itu hanya mengeluarkan jeritan tajam dan mengangkat ekornya untuk menyerang kelabang es. Cahaya hijau melesat keluar dan ekor Kalajengking itu tampak membentang 100 meter ke depan, seolah-olah itu adalah ilusi. Itu tiba di atas kelabang dan mengayun ke bawah. Sementara itu, lubang besar di perut Kalajengking bergerak dan dengan cepat diperbaiki. Kelabang es bersayap 6 tampaknya tidak keberatan dengan serangan dari ekor besar itu. Sayap kelabang tumbuh transparan sesaat sebelum seluruh kelabang menghilang. Kalajengking memekik tapi hanya mendarat di udara. Dalam waktu singkat, udara di atas Kalajengking besar itu melengkung untuk mengungkapkan kelabang bersayap raksasa. Sayapnya bergetar sekali lagi dan seluruh tubuhnya kabur, menyerang Kalajengking besar itu dan menancapkan taringnya jauh ke dalam. Bola cahaya es berkembang dari Kalajengking besar itu dengan cepat meluas hingga menutupi sebagian besar tubuh Kalajengking, mengubahnya menjadi kristal. Tapi kemudian cahaya itu berhenti dan tubuh Kalajengking besar itu hancur. Kalajengking yang tak terhitung jumlahnya menghujani dari langit. Sisa-sisa Kalajengking raksasa tidak lagi mengembun kembali. Sebaliknya, mereka tersebar ke segala arah. Dalam sekejap mata, awan racun pelangi benar-benar menghilang. Ketika kelabang es bersayap 6 melihat itu, dia tidak repot-repot mengejar mereka. Itu hanya membuka mulutnya dan meludahkan angin sedingin es. Itu menyapu semua Kalajengking beku di dekatnya dan membawanya ke mulutnya. Hani melihat itu dari kejauhan, merasa lebih tenang. Dia akhirnya menyadari mengapa kelabang es bersayap 6 berevolusi begitu cepat. Selama dia pergi, mereka melahap serangga bersayap yang tak terhitung jumlahnya. Adapun Kalajengking bersayap itu, mereka tampaknya memiliki sejarah dengan kelabang dan sama sekali bukan serangga iblis biasa. Mereka pasti berfungsi sebagai katalis setelah dikonsumsi. Itu pasti sebabnya dia tidak melihat serangga lain setelah dia memasuki gurun. Tampaknya mereka telah dimakan oleh Kalajengking atau kelabang. Saat pikiran Hanli berlanjut, kelabang besar itu akhirnya selesai membersihkan Kalajengking dan melihat ke bawah ke arah Hanli dengan kilatan dingin bersinar dari matanya.
Ketika Hanli bertemu dengan tatapannya, jantungnya berdebar kencang, dan dia samar-samar merasakan hal yang paling dia khawatirkan akan terjadi. Tiba-tiba, kelabang es bersayap 6 mendesis dan mengepakkan sayapnya, tiba di depan Hanli dalam sekejap mata. Itu dengan dingin menatap Hanli dengan tatapan bermusuhan. Taringnya jelas menggerogoti satu sama lain. Hanli memasang ekspresi aneh dan menatap serangga itu tanpa berkedip. Namun dia menggoyangkan lengan bajunya dan memanggil 2 manik-manik abadi ke telapak tangannya. Kelabang putih hanya mendesis dan berbalik, tiba-tiba terbang ke kejauhan dan menghilang. Hanli menghela nafas lega dan wajahnya yang kaku akhirnya mengendur. Dia segera tertawa pahit. Pertumbuhan dan evolusi serangga yang mengejutkan dari 4 sayap menjadi 6 sangat bertentangan dengan dugaan Hanli. Meskipun serangga eksotis kuno tidak dapat mengambil bentuk manusia seperti binatang iblis, mereka mampu mengembangkan tingkat kecerdasan. Dengan kekuatan sihir yang begitu besar, secara alami dia berpikir untuk memutuskan hubungan indera spiritualnya. Jika dia masih memiliki kekuatan sihir, dia bisa dengan mudah menekan serangga itu dengan batasan yang awalnya dia berikan kepadanya. Tapi sekarang dia tidak memiliki kekuatan sihir sedikit pun. Semua teknik rahasianya tidak dapat digunakan. Dalam keadaan seperti ini, bukan tidak mungkin kelabang menyerangnya. Karena itu, Hanli bersiap untuk yang lebih buruk dan mengambil manik-manik penakluk abadi dengan keringat dingin yang melapisi telapak tangannya. Sejujurnya, beruntung Hanli dengan cermat memelihara selusin kelabang sejak mereka masih larva. Hubungan mental antara keduanya telah menjadi sangat stabil selama ratusan tahun terakhir. Dan sekarang selusin kelabang menyatu bersama. Koneksi itu belasan kali lebih kuat juga. Mereka tidak dapat dengan mudah melepaskannya. Saat itu, kelabang berjuang untuk membebaskan diri untuk sementara waktu, sebelum akhirnya memutuskan untuk meninggalkan niat permusuhan terhadap Hanli dan pergi dengan caranya sendiri. Tentu saja, Hanli tidak berusaha menghentikannya. Dalam kondisinya saat ini, dia hanya bisa melihatnya sambil merasa bingung apakah dia harus tertawa atau menangis. Kembali ke alam fana, dia telah berusaha keras dan bahkan menggunakan botol misterius kecil untuk memelihara serangga. Sekarang setelah mereka dewasa, dia tidak bisa lagi mengendalikan mereka. Dia merasa agak tertekan atas kehilangannya. Namun, Hanli menarik nafas dan segera menenangkan dirinya. Meskipun serangga itu melepaskan diri dari kendalinya untuk saat ini, ketika dia memulihkan kekuatan sihirnya, dia bisa membuatnya menyerah padanya sekali lagi. Satu-satunya masalah adalah di tempat seluas alam roh. Dia mungkin tidak akan pernah melihatnya lagi, atau dengan begitu banyak kultivator yang ada, itu bisa saja ditangkap oleh orang lain yang memiliki kekuatan besar. Hanli berdiri di tempat tenggelam dalam pikirannya sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya. Akhirnya dia mengalihkan pikirannya ke kumbang pemakan emas dan binatang jiwa menangis. Wajahnya tenggelam saat dia mempercepat langkahnya ke suatu tempat beberapa ratus meter jauhnya. Dia melihat ke bawah dan tanpa kata mengepalkan tangannya. Dengan cahaya bersinar darinya, dia menghantam tanah. Ledakan besar mengguncang udara, menghamburkan pasir seolah-olah harta sihir kelas atas menghantamnya. Awan besar debu naik ke udara, meninggalkan kawah besar di bawahnya. Kedalamannya lebih dari 10 meter dan lebarnya lebih dari 30 meter. Di jantung kawah ada kantong penyimpanan dan 3 kantong binatang roh. Ketika Hanli melihat kantong penyimpanan masih utuh, dia merasa lega. Kemudian dia berjalan ke 3 kantong binatang roh. Dia meraih mereka dan memasang ekspresi termenung. Meskipun dia tidak dapat memeriksanya dengan indera spiritualnya, mereka tampak tersegel saat dia meninggalkannya. Setelah dia menimbangnya di tangannya, dia tahu tidak ada yang hilang dari mereka selain dari kantong kosong yang berisi kelabang es bersayap 6. Tanpa melihat mereka, Hanli bisa merasakan kehadiran kumbang pemakan emas dan binatang jiwa menangis. Dia bahkan bisa merasakan bahwa binatang jiwa menangis masih tertidur lelap. Hanli tersenyum tipis, kekhawatiran terakhirnya hilang. Dia segera menyimpan kantongnya jauh di dalam jubahnya. Karena mereka semua tampak indah, mereka akan kontras dengan penampilan Hanli yang biasa-biasa saja. Namun cangkang yang ditinggalkan oleh kelabang es bersayap 6 akan agak merepotkan. Dia mengerutkan kening dan hanya menekan ke bawah untuk membuat lubang yang lebih besar. Kemudian dia melemparkan cangkang itu ke dalam lubang dan menguburnya. Hanli berputar-putar di sekitar area itu beberapa kali lagi dan tidak menemukan tanda-tanda lain, sangat memuaskannya. Kemudian dia melihat ke arah awan hitam itu menghilang dan memasang ekspresi suram. Setelah menenangkan dirinya, akhirnya dia pergi.
Sekarang setelah dia menyelesaikan tujuan pertamanya, dia harus melakukan perjalanan jauh ke daerah yang penuh dengan binatang iblis. Tujuannya adalah perbatasan antara tanah iblis dan wilayah asal surgawi. Daerah perbatasan adalah tempat yang keras yang sedikit dimiliki oleh binatang iblis dan daerah asal surgawi. Itu sangat luas dan tanpa hukum, bertindak sebagai penyangga antar wilayah. Selanjutnya, binatang iblis, binatang buas purba, dan bahkan setengah iblis kadang-kadang dengan bebas berkeliaran di daerah itu. Semakin dekat ke pusat, semakin berbahaya. Dikatakan bahwa klan roh misterius yang terdiri dari individu atau raksasa transformasi dewa yang tingginya lebih dari 100 meter terlihat di sana. Beberapa bahkan mendengar teriakan naga sejati juga. Dengan begitu banyak desas-desus aneh, daerah itu diselimuti lapisan misteri. Namun kebanyakan orang tidak mengambil rumor ini ke dalam hati. Tapi memang benar bahwa kultivator tingkat transformasi dewa dan kultivator iblis memang muncul di sana. Itu mengilhami ketakutan di eselon yang lebih tinggi dari klan iblis dan manusia. Jika pertempuran pecah di level itu bisa menginspirasi perang antara manusia dan iblis. Akibatnya, pertarungan level itu dilarang. Pertarungan itu bisa mengganggu kiasa langit dan bumi, menyebabkan sungai mengalir mundur dan gunung runtuh. Bahkan keberadaan di tingkat 3 penguasa manusia dan 7 raja iblis menentang hal seperti itu terjadi. Jika sesuatu yang berbahaya terjadi, daerah itu benar-benar akan terlalu berbahaya untuk diinjak. Seperti yang terjadi, daerah itu tidak pernah secara resmi dikembangkan atau diklaim oleh manusia atau iblis. Tetapi wilayah perbatasan mengandung pembuluh darah dan obat-obatan yang sangat berharga. Bahkan ada benda spiritual sejenis yang akan dibayar mahal oleh penguasa dan raja. Akibatnya, sejumlah besar kultivator dan pemurni tubuh akan berkumpul di sana. Mereka ingin menguji keberuntungan mereka dan mendapatkan beberapa obat spiritual. Beberapa ingin menggunakan pembantaian di daerah itu sebagai sarana untuk menerobos kemacetan kultivasi mereka. Sejujurnya, itu memiliki tujuan yang mirip dengan gelombang binatang buas. Namun, kultivator tingkat rendah dan pemurni tubuh tidak berani melangkah di tempat itu, karena itu hanya akan berarti kematian. Lagi pula, sebagian besar kehidupan di daerah itu adalah iblis. Dalam keadaan seperti itu, Hani akhirnya berhasil sampai di sana setelah beberapa tahun perjalanan yang sulit.